Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lastim Studio. Nah, Gan-Gan, sekarang saya ditemani oleh Kang Yogi. Kita di acara ngoprek ya, Kang Yogi. Ya. Nah, apa sih ngoprek itu? Ngobrolin proyek. Nah, ngobrolin proyek. Nah, Gan-Gan, tadi siang saya kedatangan Kang Paket. Nah, apa sih isinya dari Kang Paket itu? Pasti Gan-Gan penasaran kan. Tapi sebelum kita unboxing isi dari atau pengiriman dari Kang Paket itu nanti bersama Kang Yogi, jangan lupa subscribe dulu channel kita Lastim Studio ya, Gan-Gan. Nah, Gan-Gan, jangan lupa ikuti terus Lastim Studio. Nah, Gan-Gan, kita unboxing ya paketnya. Ini sudah ada di depan saya dan sudah ada di depan Kang Yogi. Nanti kita bahas Ya. apa isi dari paket ini. Ya, intinya sih ini salah satu produk ya Pak Eri ya, yang akan kita pakai untuk proyek kita kayak gitu kan. Kita akan bongkar mungkin ya. Bongkar dulu. Kita bongkar dulu. Ini ada benda tumpul di sini. Kita bongkar dulu. Mulai dari sini ya. Ini besar banget paketnya kan, jadi harus kita hati-hati bongkarnya pelan-pelan ya Pak Eri ya. Oke. Nah, ini dia. Unboxing. Kita amanin dulu ininya biar tidak berbahaya. Oke, kita unboxing. Lanjut. Ada apa ini? Unboxing ini adalah satu kotak nih, kita akan keluarin dulu mungkin ya, Ya. semuanya ya Pak Eri ya. Oke Pak Eri, kita keluarin dulu. Keluarin dulu semuanya. Katanya kita simpan dulu dah, bahaya banget. Nah, Sini mudah-mudahan nggak jatuh ya. 1, 2, 3, Ya, 4. ada 4 kotak warna putih. Kotak. Sip. Terus ini ada satu lagi yang warna hitam, lumayan berat ini. Oke, biar tidak mengganggu pemandangan, boxnya kita pindahkan dulu. Seperti ini agan-agan. Nah, Apa ini ini kan, Kang Yogi? nah ini kan, ini adalah produknya yang akan kita bahas kali ini, mengikuti ya, melanjutkan video kita tentang masalah kolam renang. Mungkin akan udah lihat nih, ya. di atas ini udah kelihatan bahwa di sini tertulis ada wall mounted LED swimming pool light, gitu kan, tertulis wall mounted LED swimming pool light. Ya, Pak Eri. Karena ada apa? Project kita, ya Pak Eri ya. Ya. Project kita yang memang banyak sekali klien kita yang pengen ada kolam renang, dan ini adalah produknya yang akan kita pakai. Berarti ini bagian dari aksesoris. Aksesorisnya. Bagian dari aksesoris kayak kolam gitu. renang. Nah, kita coba tidurin dulu Pak Eri. Ya, tidurin Nah, dulu. ada satu lagi. Ini apa? Ini apa? Satu lagi nih, ini juga nanti kita jelasin deh. Ya, kita bongkar dulu dan itu mungkin bisa ditidurin dulu ya Pak Eri. Oke, ini adalah produk-produknya. Tadi baru nyampe dari supplier kita yang udah. Oh, ini Kang Yogi dari mana ini? Ini dari Orion Pool. Orion Supplier Pool kita itu? lah ya. Supplier kita yang kita udah sering kerja sama, beli ke dia, ke toko dia. Nih, nanti mungkin buat agen-agen yang pengen tahu produknya, linknya kita taruh di bawah aja ya Pak Eri ya. Kita cek langsung di bawah kayak gitu. Nih, ini adalah sebuah lampu kolam renang ya Pak Eri. Ya. Warnanya mungkin saya jelasin sedikit, warnanya warm. Warnanya warm untuk proyek kita yang ada di kota Tasikmalaya. Sekarang kita buka, oke? Buka dulu. Kita buka dulu. Ini, Di sini oh, ini ada packaging kayak gini, kita simpan lagi ke bawah. Dan ini adalah satu unit lampu dan beberapa aksesoris. Ya, seperti ini aksesorisnya. Tuh, lampunya kayak gini. Ya. Aksesorisnya kayak gini begitu. Ini juga. Ini untuk Ya. untuk kabel mungkin ya. Itu untuk kabel, kayaknya untuk penyambung kabel biar waterproof ya. Karena kalau lampu kolam renang itu wajib waterproof. Iyalah. Nggak boleh ada kebocoran ya, meskipun voltasenya yang disediakan adalah voltase kecil, bukan Ya. listrik yang besar kayak gitu. Mungkin bisa dijelasin ya Pak Eri nanti spesifikasinya kayak gimana ya. Ya. Nanti kita jelasin bersama Kang Yogi ya. Udah ada untuk produk apa ini? Lampu wall mounted. Ya. Nah, lampu kolam renang. Betul. Nah, ini kolam renang ini jadi tidak hanya melulu
lupa tidak hanya melulu sand filter, tapi ada aksesoris yang lain juga ya. Mungkin salah satunya ini untuk mempercantik kolam renangnya gitu ya. Kita turunin dulu, kita akan bahas satu persatu ya. Satu persatu. Benar. Oke, inilah kayak gini pakai. Jadi dari satu isi box ini ada satu unit lampu, terus ada skrup ini ya. Ada skrup, ada pisar, terus ini Kayaknya buat apa? Kabel, Pak. buat kabel. Nah, ini untuk Bracketnya. bracket lampunya. Bracket yang nempel nanti di dinding. Jadi isi lampunya scoopnya. Jadi kalau untuk pemasangannya ini yang mana dulu tahapannya? Nah, ini kan pemasangannya yang pertama adalah karena di kolam renang itu kita udah siapin pipa ya untuk jalur air. Jadi pipa tuh bukan jalur air, pipa untuk jalur kabel. Iya. Kabelnya, karena ini udah dikasih spare panjang, kurang lebih 1,8 atau 1,5 meter ya kabelnya. Terus kemudian setelah itu karena kita pasangin kabelnya itu tepat di salah satu lubang inilah. Intinya harus ada di dalam lubang. Nah, ini baru kita skrup pisar ke arah dinding dan kita pasangkan lampunya kayak. Berarti kalau ini itu untuk pemasangan lampu. Ya, ini untuk pemasangan lampu. Jadi ini ada pisarnya, iya, ada ini ada pisar, ini untuk yang ke dindingnya karena ini ada pelengkapnya, ada pisarnya juga. Ya, Kalau betul. ini tuh itu nggak ada tuh, cuman sekrupnya aja. Iya. Di sini ada petunjuknya sih Pak Eri, tapi sebelum kita ke sana nih, buat agan-agan yang mungkin baru tahu lampu kolam renang yang kita pakai atau mungkin yang kebanyakan orang pakai tuh yang seperti ini, saya mau jelasin sedikit nih perihal lampu kolam renang yang kita pakai. Kita pakai lampu kolam renang dengan diameter kurang lebih 30 cm atau 28 cm mungkin tepatnya, dengan ketebalan ini kurang lebih 6 cm. Jadi tebal, kalau ini nempel di dinding nih, ini nempel di dinding, ini tebalnya kurang lebih 6 cm. Sampai ke sini, ya, ke ujung ujung lensa. Ini kan kayak kayak kaca lensanya, dia udah buram, udah ada lensa-lensa kecil di dalam. Kayak gitu buat membiaskan lampu yang ada di dalam gitu. Modelnya lampunya kita pakai lampu jenis LED. Oh, LED. Ya. Ini juga dengan daya yang dihasilkan sebesar 18 watt. Dayanya 18 watt dengan voltasenya sekitar 12 volt. 12 volt. Jadi tidak terlalu besar kan? Tidak besar, Cuman tidak akan berbahaya 12 volt gitu. Nah, karena kalau listrik rumahan itu kan kurang lebih sekitar 200 sampai 220 volt ya. Itu sangat berbahaya. Ini sangat jauh di bawah sekitar 12 volt kayak gitu. Nah, untuk ininya juga saya lihat dari, coba agan-agan lihat ya, dari spek kabelnya ini berbeda dengan kabel yang biasa dipakai di saklar atau stop kontak di lampu lah ya, di lampu ini itu seperti yang tahan air gitu ya. Memang ini diciptakan untuk tahan air Pak Eri. Seperti itu. Sebenarnya kabelnya tuh nanti tetap kerendam, tetap kena air, tapi tidak terlalu kegoyang-goyang kayak gitu. Sini juga ada spesifik kabel yang dipakai juga ada di sini. Ya. Itu kayak kabel jenis apa dengan panjang ya kurang lebih nih segini 1, berapa ya? 1 meter lebih lah kurang lebih kayak gitu. Nah, gimana Pak? Nah, ini kan ada spare kabel ya, sekitar 1,5 lah, kurang lebih lah. Kurang lebih ini 1,5 meter atau 150 cm ya, kurang lebih. Nah, berarti posisi lampu ini nanti berada di bagian mana? Posisi yang lampu di kolam itu. Ya, posisi lampu biasanya kita pasangkan di bawah permukaan air, biasanya tidak lebih dari 50 cm. Jadi tidak terlalu dalam. Misalkan dengan kedalaman kolam 1,2 ya, kurang lebih rata-rata 1,2, 1,4, kita bisa dapetin posisinya, nyimpan posisi itu di kedalaman 50 cm dari permukaan air kolam. Berarti untuk sambungan ini tetap di area kering, di area semua sambungan di area atas, di area kering. Kita udah punya sistemnya, caranya buat biar ini tuh nanti nggak dipotong. Jadi nanti disambung tapi di area keringnya, di atas permukaan air kayak gitu. Makanya dari awal tadi kan Yogi bilang udah dipersiapkan untuk jalur pipanya atau untuk listriknya. Berarti nanti pipa itu cadangan untuk kabel yang ini ya, kabel yang hitam ini nih. Nah, kalau misalkan agan-agan
nggak kebayang nih gimana sih. Tadi kan Kang Yogi bilang ini pemasangannya di 50 cm kedalaman kolam. Nah, mungkin ada Kang Yogi ya nanti ya bisa dilihatin ya agan-agan videonya atau fotonya ya. Betul, ada videonya tuh, nanti kita buat video pemasangannya kayak gitu biar lebih jelas. Cuma kita akan unboxing aja, kita akan lihat. Nah, kan kita pakai produk nih ya Pak Eri, yang kita pakai produk ada produk dari Imox Star ya. Tipenya yang Star, kita karena pernah pakai yang light ya kalau nggak salah, pernah pakai yang light. Kurang ini ya. Ya, berbeda lah dengan kapasitas kolam yang harus kita sesuaikan, Ya, Pak Eri. karena ini kalau yang proyek yang ini itu kolamnya lumayan cukup luas. Ya, agak luas sekitar 6 kali 10 meter lah ya, 6 kali 10 meter dengan kedalaman 1,2 meter persegi gitu. Biasanya terus kita juga pakai jumlah lampunya ada 4 ya, biar tidak terlalu terang tapi ya, tetap syahdu lah. Iya, gitu. seperti itu. Kemudian kita pakai warna lampu juga warna lampu yang warm. Dan kita juga harus menyuplai daya nih Pak Eri. Kalau kita langsung colok nih ke area arus listrik yang ada di rumah, misalkan ini nggak bisa, pasti akan putus atau terbakar. Jadi konslet mungkin Konslet, ya, karena ini ada di dalam air. Dan daya yang harus dia terima tuh cuma 12 volt. Kalau listrik langsung dari rumah itu sekitar 220 volt. Nah, kita ada lagi produk yang harus kita siapkan. Nah, ini adalah adapter kan. Ini adapternya, trapo atau adapter ya. Nih, balik nih. Ini trapo atau adapter dengan daya yang dihasilkan sekitar 105 watt gitu. Jadi dia merubah arus AC yang tadinya 220 volt inputnya dan outputnya menjadi 12 volt gitu. Makanya bisa dipakai untuk ini gitu. Tapi ini tidak sepaket ya belanjanya ya. Jadi terpisah. Ini terpisah Pak Eri. Ini lampu terpisah, ini lampu terpisah, dan kita harus hitung. Jangan lupa tuh kan, harus hitung. Ini karena total daya dari lampu sekitar 18 watt. Kita ada 4 lampu. Nah, gitu kita harus hitung dulu jumlah watt yang dibutuhkan berapa, baru kita pilih adaptornya. Cuma karena kita udah sering pakai produk ini, kita udah percaya. Jadi ini memang produknya agak kuat gitu. Terima kasih buat supplier kita ya, rekan kita yang udah sering kita belanja. Mungkin Kang Yogi berarti kan kita simpan aja ya. Mungkin ada yang mau bertanya ya, kalau mau bertanya tinggal kalau tulis aja lah ya. Komen aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Betul. Terus kalau misalkan posisinya ini kan berhubungan dengan arus listrik ya. Nah, pasti ada yang bertanya mungkin bahaya nggak naruh lampu wajar di pasti dalam air. Ya. Nah, seperti itu. Apakah si trapo ini juga menjadi safety untuk arus yang ada di air itu? Harusnya iya. Jadi safety listrik yang dihasilkan atau yang dikonversi lah ya dari 220 volt menjadi 12 volt ini udah tertanam di sistem yang ada di sini. Jadi si traponya nanti akan mengatur dan juga menjaga kayak gitu. Biasanya sudah tersimpan di sini, sudah ada unit-unitnya, dan ini juga tersertifikasi IP68 kayak gitu. Mungkin bisa cek aja di Google tentang IP68 itu apa gitu kayak gitu. Nah, itu agan-agan tadi udah dijelaskan ya sama Kang Yogi. Ini tuh lampu gitu. Kalau misalkan agan-agan pengen tahu nih dari mana sih belinya lampu ini, nanti ada ya. Tinggal cek aja di kolom deskripsi. Nanti kita cantumkan linknya, karena kita udah sering belanja Pak ke sana. Kita sering belanja, kita sering pakai produknya, jadi kita udah percaya lah pada beliau. Dan alhamdulillah dari beberapa proyek yang sudah selesai menggunakan produk dari mana tadi? Dari Emauk ya. Kita pakai produk Emauk. Tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah tidak ada kendala. Ya meskipun banyak sekali jenis lampu atau produk-produk lain yang memang ada yang lebih murah daripada ini, ada juga yang lebih mahal daripada ini kayak gitu. Ya tergantung kita sesuai pemilihan aja. Kalau kita udah percaya sih ke produk ini kayak gitu. Tapi tetap disesuaikan dengan disesuaikan dengan bukan budget sih, tapi lebih ke kapasitas kolamnya. Kapasitas tidak over budget, dan tidak terlalu terang, karena terlalu terang nggak enak Pak ini. Ini juga kan sengaja kita pilih warnanya warna warm white ya, warna warm hangat lah gitu, biar suasananya kalau malam hari itu kolam renangnya itu menjadi kayak syahdu gitu. Seperti itu. Nyaman lah untuk dilihat. Kalau mau berenang di malam hari juga bisa. Seperti itu. Nah, agan-agan tadi kan sudah sedikit menjelaskan Kang Yogi
tentang produk ini. Nah, kalau agan-agan ada yang masih penasaran gitu, ada yang belum sempat dibahas di sini, bisa tulis di kolom komentar. Betul, bisa gitu. Nanti kita bantu jawab ya. Iya, pertanyaan-pertanyaannya gitu. Ya. Ini karena kan kita juga harus menyambung kemarin kita video yang di keran atas nih Ferry, kita sempat bikin video yang masalah pemipaan kolam renang, dan ini adalah untuk pekerjaan elektrikal atau lampunya yang ada di kolam renang kayak gitu. Jadi untuk pekerjaan kolam renang itu ternyata banyak pekerjaannya, tidak hanya melulu bikin kotak diisi air, terus udah seperti itu aja. Betul. Tidak kan ya? Iya. Di banyak tahapan-tahapan pekerjaannya supaya si kolam itu bisa berfungsi dengan baik. Nah kan ini jadi teknik pemasangannya, ini kita pakai bracket ya. Ini bracketnya seperti ini. Nanti tuh sisi yang rata ini dia tuh nempel ke dinding kolam, ke keramiknya. Tuh dia bisa ada lihat sisi sini dan sisi beda. Kemudian nanti dimasukkan Pak Eri ke sini tuh. Nah, gitu, dan dari dalam. Jadi sebenarnya pemasangannya adalah dari sini dulu, si bracket itu harus nempel dulu di dinding kolam kayak gitu, dinding kolam dipiser di lubang yang 4 ini nih. Kemudian nanti di setelkan dengan lubang yang ada di lampunya dengan membuka cover yang ada di depan. Karena ini cover plastik bisa dicongkel pakai obeng nih. Ya, ini udah disiapkan. Udah disiapkan semua, tinggal congkel aja, tinggal pasangin bracket utamanya ke body utamanya ke bracket, kemudian ditutup lagi dan udah terpasang. Sangat simpel sekali untuk pemasangan lampu kolam renang yang saat inilah ya yang kita pakai kayak gitu. Tidak perlu repot-repot dan juga safety kayak gitu. Untuk secara keseluruhan juga ini mulai dari bracket terus ini juga nih perlengkapannya ini terbuat dari bahan PVC ya. Ya, plastik ABS kayaknya sih, plastik ABS. Jadi ini agan-agan aman ya untuk disimpan di dalam air. Ya, betul. Pastinya nanti tidak akan ada karat, tidak akan ada korosi ya. Betul ya, itu awet. Ya, betul. Seperti itu. Kayak gitu. Dan untuk ketahanan produknya sendiri ini bisa lumayan tahan lama ya. Kita udah lihat beberapa produk kayak gini. Soalnya beberapa proyek yang sudah berjalan juga kolam renang ada yang udah 2 tahun lebih, ada yang udah 3 tahun lebih. Ada yang udah 3 tahun yang kita pakai. Tidak ada kendala. Ya, betul. Nah, ini juga untuk lampu kan, ini juga tertanam lampunya jenisnya LED yang hemat energi tapi dengan daya cahaya ya. Cahayanya yang sangat terang lah kayak gitu. Ada mata lampunya terlihat di sini dan juga sudah di cover dengan plastik kayaknya sih, ini plastik atau kaca. Kalau diketok ini kayaknya plastik ya, plastik bening gitu. Ada reflektor dan ada kayak lensa yang menutupi lampu yang ada di dalam kayak gitu ya. Jadi ini tidak ada, untuk produknya ini tidak ada bahan yang berbahaya seperti covernya ini dari bahan mikanya ini plastik ya. Jadi plastik kalau misalkan ada yang sedang berenang terus atau ini kesenggol ini tidak akan pecah, tidak akan berbahaya. Tidak akan berbahaya meskipun pecah ya, kesenggol keras pasti bakal pecah. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan tes nih Ferry. Ya, agan-agan pasti penasaran warna hangat itu seperti apa, terus ini itu nyalanya seperti gimana. Betul. Kita akan tes, kita akan coba colokin dulu adapternya atau trafonya ya. Dan ini trafonya kayak gini. Kita buka dulu, ini kabel yang buat pengikat. Salah saya bukanya. Nah, ini buat pengikat nih, kita buka dulu. Kita coba masukkan dulu ke terminal, tapi jangan lupa meskipun ini 12 volt kita harus tetap safety dan aman. Kita colokin dulu ke sini, ke terminal untuk ujungnya. Nah, kemudian ini jangan ditiru ya. Ini harus pakai harusnya ini cuma buat tes aja. Nah, kemudian kita tempelkan 2 kabel ini ke trafo dan hati-hati, ini pasti terang banget. Nah, seperti ini agan-agan nyalanya, bentar. Nah, ini jadi kita pilih yang warna warm. Jadi seperti ini. Wah, susah euy. Nah, coba lagi karena ini nggak pakai isolasi ya. Ini hanya ngetes. Jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ini berbahaya sebenarnya. Kayak gitu kan. Cakep ya? Oke, kayak gitu untuk produknya, untuk warnanya yang kita pakai saat ini dengan lampu Emauk Star 18 watt dan dengan trafo Prolight 105 watt. Semua udah IP68, jadi aman gitu. Meskipun kena air aman.
Nah, itu agan-agan ya untuk unboxing terus review perihal produk dari apa Emauk ya. Emauk Star. Emauk Star ini tadi udah dijelaskan ya, dijelaskan oleh Kang Yogi. Nah, agan-agan jangan lupa Ya. tadi berkali-kali saya bilang kalau misalkan belum ada yang mengerti atau ada yang Paham, ya. ditanyakan atau misalkan mau diskusi, Ya. tinggal tulis aja di kolom komentar. Terus aja di kolom komentar, Ya. itu nanti kita akan bantu jawab ya. Oke, Serial kolam renang mungkin nanti kita bisa akan bantu jawab. seperti itu. Nah, agan-agan Kang Yogi sudah cukup ya? Cukup. Sudah cukup untuk penjelasan perihal lampu, perihal kolam renang. Nanti kita tinggal Ya. pasang produk ini di project. Project. Nah, nanti ada update lagi pastinya. Nanti kita akan update setelah jadi terpasang dan kita akan coba running ya kolam Nah, renang. makanya jangan lupa subscribe channel Ya. Sim Studio. Nyalain juga loncengnya Ya, Pak Ari. supaya nanti update progresnya, Ya. terus video-video yang lainnya bisa ternotifikasi oleh Ya, agan-agan. ada langsung notifikasinya bahwa kita sedang mengupload video baru lah kayak gitu. Nah, oke agan-agan, jangan lupa juga ya bagi agan-agan yang ingin membangun rumah atau renovasi rumah atau membangun kolam juga ya, bikin kolam renang Betul. ataupun kolam ikan juga Iya, ya, betul. ikan koi seperti itu, Larsteam juga bisa gitu membuatnya. Nah, agan-agan jangan lupa juga follow Instagram Larsteam ya. Ya. Apa Kang Yogi Instagramnya? Instagramnya @larsteam. Instagramnya @larsteam dan @larsteam.arsitektur kayak gitu. Dan juga ada TikTok. Oh, TikTok juga ada ya. TikToknya @larsteam.arsitektur. Oke, kayak karena di sana itu ada foto-foto atau video atau update-update progres pekerjaan yang sudah selesai ataupun yang sedang berjalan. Ya betul, Nah, semua ada di update sana ya. Terus kalau misalkan agan-agan tidak puas nih, kalau misalkan lihat progresnya aja, lihat fotonya aja, lihat videonya aja. Kalau misalkan agan-agan pengen konsultasi, tinggal datang ke kantor kita. Alamatnya di mana, Kang Yogi? Alamatnya di Jalan Letnan Harun, Perumahan Melati Mas Residen Blok A8, Kota Tasikmalaya ya. Kecamatan dia patokannya pokoknya Aulia Hall Center lah atau Ya, dekat Polres Kota Tasik. ya. Betul, Polres Kota Tasikmalaya. Karena untuk konsultasi itu kita gratis lah. Konsultasi gratis. Gratis, bisa konsultasi. Soalnya kalau misalkan bertemu, tanya-tanya, itu bisa lebih afdol. Ya, lebih jelas seperti nanti. itu, lebih jelas. Kantor kita agan-agan jadi tahu nanti di sini kegiatannya apa aja. Ya, Seperti betul. Nah, agan-agan untuk update progresnya terus ikutin Sim Studio ya. Terima kasih sudah menonton Ya. acara program ngoprek di Sim Studio. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah.